Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Akhir-akhir ini saya sering pak ya, jarang upload video. Kok sering kok ngomong jarang kan? Jarang saya upload video-video tentang ayam broiler saya di kandang. Saya videokan ayam saya jarang. Selain karena kesibukan, saya juga berpikir kadang materi yang saya sampaikan itu kadang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Mungkin karena saking banyaknya video yang sudah saya upload, banyak materi yang cuma berbeda judul, tapi isinya sebenarnya sama. Cuma mungkin penyampaiannya yang beda. Ya, harap dimaklumi Pak, karena ilmu beternak ayam broiler ini kalau Anda sudah menjalani, Anda sebenarnya bisa belajar langsung dari ayam yang Anda pelihara itu dengan cara melihat kondisi ayam, dan Anda mau menuruti kemauan ayam, insya Allah Anda akan menguasai ilmu beternak ayam broiler. Ntar Pak merokok dulu Pak. Ini ayam saya sudah check in. Ya. Check innya kemarin Pak. Kemarin. Tadi check innya. Mungkin saya karena tidur ya. Jadi ayam itu masuk jam 5 subuh tadi. Besok saya akan videokan ayam broilernya ya. Kondisinya bagaimana. Bang, kenapa nggak divideokan ketika ayamnya masuk? Sudah terlalu sering saya videokan. Jadi yang penting-penting saja. Nah, malam ini saya akan bahas tentang beberapa aturan beternak di ayam broiler yang harus Anda kuasai, tetapi nggak perlu Anda terapkan. Nggak terlalu penting Anda terapkan ya. Maksudnya begini. Aturan baku yang tidak harus Anda laksanakan sesuai dengan aturan yang tertulis itu. Jadi misalnya contoh simpelnya, ayam ini diberikan obat 1 gram. Ya, aturannya begitu. Tapi nggak harus Anda turuti. Anda harus melihat kondisi ayam Anda. Seperti itu maksudnya Pak. Tergantung kondisi ayam. Banyak di video-video saya ketika pernah ayam saya itu gagal ya. Gagal. Jadi pernah mati 7.500 ekor dikarenakan suatu penyakit. Mulailah banyak bermunculan spekulasi-spekulasi ya dari para peternak yang lain yang mungkin dia juga peternak. Di antaranya bilang begini, itu turun sekam terlalu cepat. Itu bongkar sekamnya, kenapa sekaligus ayamnya stres. Jadi perlu dipahami seperti ini Pak, di ayam broiler ini. Bukan saya merasa sok pintar atau sok benar. Tapi ini real berdasarkan pengalaman yang saya rasakan. Karena sematang-matangnya ilmu ayam broiler ini Pak, itu adalah Anda pelajari sendiri dengan cara beternak. Ya, itu faktanya. Anda harus merasakan langsung sensasi pengalaman beternak. Nah, di situ Anda bisa simpulkan, ternyata pemeliharaan ayam broiler harus kayak gini. Nggak harus yang kayak ditulis di Google, internet. Itu umumnya. Karena kenapa? Situasi, iklim, suhu, keadaan kandang, dan keadaan bibit itu belum tentu sesuai dengan orang yang membuat teori tersebut. Ada kenanya, ada. Itu secara umum. Selebihnya kita yang mengembangkan sebagai peternak. Kalau memang yang penyebab ayam broiler saya itu yang kemarin sempat mati banyak ya, 7.500 ekor. Bisa Anda cari yang di video saya ini, di video channel saya ini, ayam broiler saya mati banyak, 7.500 ekor. Orang hanya fokus ke satu video yang saya buat ayam broiler saya itu mati. Sedangkan saya sudah beternak mungkin selama
Kalau saya gabungkan dengan saya pernah beternak mandiri, itu mungkin udah 5 tahunan saya beternak, Pak. Beternak ayam broiler ini dari kemitra, dari mandiri ke kemitraan. Itu yang saya pakai caranya sama. Alhamdulillah, saya gagal. Yang murni real gagal karena penyakit itu cuma sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi peternakan saya. Nah, orang hanya melihat yang satu kegagalan ini. Tapi dia tidak melihat video-video panen saya yang lainnya. Jadi, kalau dia melihat hasil panen saya yang lain dengan cara beternak yang sama, apakah masih bisa disalahkan dengan cara saya yang misalnya menurunkan sekam terlalu dini atau bongkar seluruhnya ayam stres? Tentu ini nggak bisa jadi patokan, ya, nggak bisa. Karena perbandingannya, saya gagal 1 kali panen, ya, 1 kali panen. Perbandingannya saya berhasil puluhan kali panen dengan cara yang sama. Nah, maka dari itu saya ambil kesimpulan, nggak ada aturan baku di peternakan ayam broiler ini. Ya. Semuanya tergantung kepada Yang Maha Kuasa melalui tangan peternak. Ya. Kita sebagai peternak, Pak, nggak bisa melupakan yang namanya peran penting Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, Yang Maha Kuasa. Karena kenapa? Namanya ternak itu, Pak, urusannya nyawa. Yang pegang nyawa itu ada, termasuk nyawa peternak itu di tangannya. Jadi tetap berdoa, ya. Nah, itu dari sisi agamanya. Peternak harus, walaupun ya peternak itu, Pak, saya tahu lah bagaimana peternak. Ada yang nakal, ya, ada yang alim. Tapi senakal-nakalnya peternak, saya yakin mereka itu ingat sama yang di atas. Ya, walaupun sholatnya jarang. Ketika ayamnya masuk, dia pasti, oh ya Allah, tolonglah panen ini disukseskan. Itu pasti. Itu pasti. Nah, jadi saran saya kepada Anda para peternak, baik pemula ya atau yang senior mau terima saran saya. Ketika Anda gagal dengan satu cara beternak, jangan langsung Anda salahkan cara beternak Anda itu. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Bibit, pakan, obat-obatan, dan tenaga kerja juga. Ya. Jangan langsung Anda salahkan misalnya manajemennya. Oh, ini kayaknya manajemennya harus diganti. Bukan seperti itu. Anda harus jeli dalam melihat kenapa Anda bisa gagal. Ya. Jadi nggak harus di peternak ini, Pak, 1+1, 2 pasti untuk seterusnya Anda pakai cara itu. Anda harus bisa merasakan apa yang diinginkan oleh ternak Anda itu atau ayam broiler Anda itu. Jadi nggak harus ada patokan bongkar sekamnya harus 20 hari misalnya. Ya gimana kalau misalnya bongkar sekam dipatok 20 hari kalau Anda daerah panas dan ternyata sekam sudah bau. Kalau memang itu berpengaruh kepada pertumbuhan ayam broiler, sedikit banyaknya adalah pengaruhnya. Ada saudara peternak kita yang di Kalimantan juga ya, yang dia punya juga channel YouTube, channel ayam broiler itu, ya, yang abang itu yang badannya sama gendutnya sama saya. Itu dia malah tanpa sekam, Pak. Dan hasil panennya bagus, seperti yang dia siarkan di video YouTube-nya. Jadi secara tidak langsung teori-teori tersebut sudah dipatahkan gitu. Ya, sudah dipatahkan. Jadi peternak ayam broiler tuh ya nggak harus perlu sekam. Yang penting begini begitu yang seperti yang dia jelaskan, oke gitu. Jadi nggak ada aturan baku, Pak, sekali lagi di peternakan ayam broiler. Kalau Anda ingin menguasai ilmu peternakan ayam broiler ini, jalan satu-satunya selain Anda belajar dengan membaca, dengan bertanya kepada peternak yang berpengalaman, Anda harus beternak. Anda harus beternak, Anda harus hadapi langsung, ini ayamnya, ini saya rawat dari kecil dan saya panen. Ya. Seperti itu. Ibarat kata kerennya, alam akan mengajari Anda. Gitu, Pak. Kalau
bisnis dengan urusan makhluk hidup itu ya seperti itu, Pak. Nggak ada yang pasti. Hari ini sehat, besok mati. Ya. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh untuk kandang ayam broiler Anda. Iklan terus kau, Bang. Ya namanya cari duit, Pak. Lagian kan obat lalatnya juga berguna untuk para peternak yang mempunyai masalah dengan obat lalat. Ada nomor WA-nya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.